Halo, kita kembali lagi di channel Kamu Coding. Sebelum masuk materi, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi ya, supaya kalian tidak tertinggal materi yang baru kita upload. Oke, selamat datang kembali di channel Kamu Coding. Di sini kita akan belajar materi berikutnya, yaitu tentang membuat tabel pada MySQL. Nah, ini kita create table ya. Oke, teman-teman, kemarin sudah saya ajarkan untuk mengakses database MySQL-nya sudah. Kita lanjutkan lagi. Nah, untuk dapat membuat tabel, kita harus bikin database-nya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa langsung kita membuat tabel kayak gitu ya. Oke, kita bikin. Di sini ada create database. Toko_ku. Oke, nah ini udah berarti di sini teman-teman sudah jadi. Kita lihat untuk tampilannya ada nggak sih database-nya gitu ya. Show databases. Nah di sini toko_ku. Di sini sudah bisa ya teman-teman ya. Oke, setelah kita bikin database-nya, kita gunakan untuk database mana? Kita misalkan kita mau pakai database tokoku. Nah, oke, sudah. Oke, kalau sudah berarti kita tinggal bikin tabelnya teman-teman ya. Di sini ada create table. Kita misalkan bikin tabel satuan, kurung buka. Nah, kemudian kolom-kolomnya apa aja yang kita butuhkan? Misalkan kita bikin satuan_id ya. Kemudian kita tipe datanya misalkan integer. Kemudian untuk nulnya kita isi not null, jadi tidak boleh kosong. Jadi nilai itu tidak boleh kosong dan harus diisi ya teman-teman ya. Kemudian auto increment. Ini pakai underscore ya. Oke. Nah, auto increment sendiri itu maksudnya gimana? Jadi auto increment itu untuk mengurutkan secara otomatis. Misalkan kita teman-teman punya angka, kita dimulai dari angka 1 ya. Jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu secara otomatis dari sistem yang mengupdate gitu ya. Oke. Berikutnya kita punya kita langsung bikin satuan underscore nama. Nah, tipe datanya kita pakai varchar. Kenapa? Karena di sini kita pakainya huruf semua gitu ya. Misalkan kita kasihnya misalkan berapa? 20 atau 30 deh gitu ya. Kemudian di sini juga not null. Gitu. Sama dia tidak boleh kosong, dia harus diisi. Nah, kemudian kita bikin untuk primary key-nya. Nah, kita set primary key ke siapa? Misalkan kita contohnya kita ke satuan_id ya. Jadi satuan_id ini adalah primary key yang ada di tabel satuan gitu ya. Udah, kita tutup kurungnya. Dari atas ini kan udah ada tutup, belakang ada tutup, titik koma. Nah, ini udah bisa, udah berhasil ya. Nah, setelah itu kita akan coba untuk mengakses database MySQL lewat phpMyAdmin ya. Misalnya kita host phpMyAdmin. Sama, kita bikin database dulu sebenarnya kan, kita tadi sudah bikin ya. Kemudian kita cari tokoku ya. Nah, di sini sudah ada tabel satuan. Nah, kita akan kita bikin di sini. Misalkan kita mau bikin supplier. Ini kita bikin 4 deh. Ini nggak masalah ya teman-teman ya. Jadi mau bikin 3 pun juga nggak masalah. Jadi nggak usah dihapus, nggak apa-apa. Nggak usah sesuai juga nggak apa-apa. Nanti dia hilang sendiri kok ketika pas di submit. Oke, untuk tabel supplier kita bikin misalkan di sini contohnya ada supplier_id. Kemudian supplier underscore nama, supplier underscore alamat. Nah,
untuk supaya nama kita bisa pakai varchar, kemudian untuk alamat kita bisa pakai teks. Tapi tergantung sesuai dengan teman-teman ya, misalnya kita kasih 50 gitu ya. Nah, untuk bawaannya itu ada seperti yang didefinisikan, maksudnya defaultnya. Nanti jadi ketika dia tidak diisi atau diisinya kosong, dia maka akan diisi secara defaultnya di sini apa, misalkan dia belum atau apa gitu. Nah, tapi kalau dia 0 berarti dia boleh kosong ya, jadi dia boleh kosong. Kalau current timestamp berarti itu sesuai dengan jam ya. Ini biarin aja, tidak boleh. Kemudian di sini untuk binary atribut ya. Nah, ini kan karena nggak boleh kosong, nggak usah diisi semua. Di sini ada primary key, kita set primary-nya, kita langsung kirim aja. Kemudian kita pilih auto increment. Oke. Terus kita simpan. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman ya, tabel dari supplier. Oke. Yang berikutnya kita dari Heidi SQL. Caranya hampir sama dengan PHP MyAdmin. Kita pilih dulu tokonya database-nya. Nah, setelah itu kita bikin tabelnya. Nah, ini bisa tinggal klik kanan aja, kemudian buat baru, pilih tabel. Nah, isiin aja di situ. Kita bikin tabel baru ya. Misalkan aja di sini itu ada cabang. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita tinggal isiin nama field yang ada di dalamnya, teman-teman. Oke, yang kolom yang pertama itu adalah cabang underscore ID ya. Nah, di situ datanya integer, kemudian dia tidak bisa atau not null ya. Kalau not null tinggal di uncheck aja. Kemudian di sini defaultnya kita auto increment ya teman-teman ya. Oke. Kolom yang berikutnya itu ada cabang underscore nama. Oke. Nah, datanya tetap kita ganti juga nanti. Ups. Dan dia tidak ada defaultnya, kita kosongin. Kemudian ada cabang underscore alamat. Nah, ini sama semua ya teman-teman ya. Yang kita simpan. Salah saya. Maaf ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita bikin primary ID-nya, karena kan auto increment itu harus ada primary key-nya. Kalau dia tidak primary key, maka dia tidak bisa. Oke, terus kita simpan aja teman-teman ya. Nah, ini udah selesai, kita bikin tabelnya. Nah, ini query-nya kayak gini. Kalian bisa cek sendiri nanti di bawah ya teman-teman ya. Nah, kita udah selesai nih bikin tabel yang baru ya teman-teman. Kita cek ya. Nah, ini udah jadi ya teman-teman ya, tabel cabang gitu ya. Oke, mungkin kalian sudah paham sekarang ya mengenai cara membuat table atau tabel yang ada di MySQL. Oke, bagi kalian yang ingin bertanya, boleh coret-coret di kolom komentar di bawah ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal materi yang baru kita upload ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian materi kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.